Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Idam Halid. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung di dalam bumi, tanah, air, dan dirgantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam berkaitan dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Klasifikasi sumber daya alam. Pertama, berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Sumber daya alam abiotik atau anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Yang kedua, berdasarkan persebarannya. Pertama, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya. Sumber daya alam dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam bahan industri. Adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan. Adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang. Adalah sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Yang keempat, berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Sumber daya alam ini tidak dapat habis. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan 2 jalan. Yang pertama, pembaruan dengan reproduksi. Pembaruan ini terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Sekalipun demikian, bila pengelolaannya tidak tepat, sumber daya alam hayati dapat punah. Sekali spesies hewan dan tumbuhan punah, maka alam tidak dapat memperbarui atau membentuk lagi. Seringkali aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab bisa menyebabkan sumber daya alam hayati menurun kualitas dan keanekaragamannya, misalnya karena pengaruh pencemaran. Sebaliknya, dengan penerapan prinsip-prinsip genetika, misalnya hibridasi dan rekayasa genetik, sumber daya alam ini dapat ditingkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Yang kedua, pembaruan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air, udara, terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaruan. Aktivitas manusia seperti berikut dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pertama, pencemaran udara akan menurunkan kualitas atmosfer bumi. Kemudian, penebangan hutan dapat menurunkan kualitas air dan tanah, yang dapat menimbulkan banjir. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis, karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat. Bila ada dibandingkan
dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Manusia tidak dapat memanfaatkannya selama 2-3 generasi. Sumber daya alam ini dapat habis, contohnya bahan mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil lainnya. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis. Karena nilai konsumtif terhadap barang itu relatif kecil, manusia hanya memanfaatkan dalam jumlah sedikit. Di samping itu, sumber daya alam ini dapat dipakai secara berulang-ulang hingga tidak cepat habis. Contohnya intan, batu permata, dan logam mulia atau emas. Yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis. Karena nilai konsumtif akan barang itu relatif tinggi, manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber daya alam ini akan cepat habis. Di samping itu, daur ulangnya sukar dilakukan. Contohnya bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Selanjutnya ada sumber daya energi konvensional. Energi konvensional adalah energi yang sudah tersedia di alam, tetapi dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui kembali. Energi konvensional memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan karena menimbulkan polusi udara, air, dan tanah yang berdampak pada kelangsungan makhluk hidup. Contoh energi konvensional yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya ada sumber daya energi non-konvensional, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui kembali. Tapi untuk menggunakan harus diolah melalui teknologi, contohnya pembuatan aki, baterai, solar cell, dan sejenisnya. Pengembangan energi non-konvensional dilakukan untuk mengganti sumber energi konvensional yang tidak dapat diperbarui kembali. Contoh energi non-konvensional yaitu energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biogas, dan energi biomasa. Untuk energi biogas dan energi biomasa termasuk dalam energi non-konvensional rekayasa, karena dalam menghasilkan energi terdapat campur tangan manusia. Sekian penjelasan saya tentang klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih.